Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Eri Ria Budiarti dalam pelajaran kimia. Pada kali ini Ibu akan menerangkan tentang persamaan reaksi elektrolisis. Prinsip kerja elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks. Jadi, sel elektrolisis merupakan perubahan dari energi listrik berubah menjadi kimia. Prinsip kerja elektrolisis yang kedua adalah kutub negatif sumber arus searah, misalnya kamu menggunakan batu baterai ataupun power supply, itu akan dihubungkan dengan katoda. Dan kutub positif dari sumber arus juga akan dihubungkan dengan anoda, sehingga terjadi suatu reaksi reduksi serta oksidasi. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis akan sama dengan reaksi yang ada pada sel volta, di mana dalam katoda terjadi reaksi reduksi dan dalam anoda itu akan terjadi reaksi oksidasi. Tetapi untuk muatan katoda dan muatan anoda pada elektrolisis tidak sama dengan pada sel volta. Pada elektrolisis, katoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif, yang disingkat menjadi KNAP, katoda negatif, anoda positif. Prinsip kerja elektrolisis yang ketiga adalah ion-ion positif dari larutan elektrolit akan cenderung tertarik ke katoda dan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan untuk ion-ion negatif dari larutan elektrolit akan cenderung tertarik ke anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Susunan sel elektrolisis terdiri dari sumber listrik, kedua, elektroda, dan yang ketiga adalah elektrolit. Untuk lebih memahami prinsip kerja elektrolisis, Ibu akan menguraikan susunan sel elektrolisis. Yang pertama adalah sumber arus. Sumber arus yang digunakan adalah sumber arus searah atau DC. Bisa menggunakan aki, batu baterai, ataupun power supply. Uraian susunan sel elektrolisis yang kedua adalah elektroda. Elektroda terdiri dari anoda dan katoda. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektroda ada dua macam, yaitu inert, sangat sukar bereaksi, dan non-inert itu mudah bereaksi. Elektroda inert meliputi karbon dengan simbol C, emas AU, dan platina PT. Elektroda inert tidak akan ikut teroksidasi di anoda. Elektroda non-inert adalah elektroda selain PT CAU. Contohnya, tembaga dengan simbol Cu, seng dengan simbol Zn, dan besi dengan simbol Fe, dan lain-lainnya. Adapun uraian susunan elektrolisis yang ketiga adalah elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik, yang akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Elektrolit ini bisa berupa lelehan atau larutan. Contoh elektrolit yang biasa digunakan pada elektrolisis adalah asam, basa, atau garam. Adapun gambar susunan sel elektrolisis terdiri dari sumber arus searah yang digunakan di sini gambarnya adalah power supply. Kemudian ada kabel yang dihubungkan kepada dua elektroda yaitu anoda dan katoda, di mana kutub sumber arus yang positif akan dihubungkan dengan anoda yang berkutub positif. Dan kutub negatif dari sumber arus itu akan dihubungkan dengan katoda yang bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga adalah elektrolit. Larutan elektrolit bisa berupa asam, basa, atau garam. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis bisa berupa gelembung gas, diperlihatkan dengan adanya gelembung-gelembung pada salah satu atau kedua elektroda tersebut. Reaksi sel elektrolisis bisa dilihat juga dengan adanya endapan. Endapan hanya terjadi di elektroda katoda. Dengan diperlihatkan pada gambar, endapan tadi akan menempel pada elektroda katodanya. Keadaan demikian sering disebut dengan pelapisan logam atau disebut dengan penyepuhan. Reaksi sel elektrolisis, selain adanya gelembung gas dan endapan, bisa dilihat dengan adanya perubahan warna. Perubahan warna ini terjadi karena adanya suasana asam atau suasana basa di antara kedua elektroda tadi. Terlihat pada gambar, perubahan warna pada suasana asam dan basa bisa dilihat dengan menggunakan indikator. Terlihat pada gambar,
terjadi perubahan warna merah jambu di kutub katoda. Keadaan demikian terjadi karena pada larutan elektrolit diberikan indikator fenoftalen, sehingga pada kutub katoda terjadi perubahan warna menjadi merah jambu, karena pada kutub katoda terjadi suasana basah. Pada reaksi sel elektrolisis terdapat beberapa ketentuan. Di katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Reaksi yang terjadi di katoda tidak dipengaruhi oleh jenis bahan elektroda. Jika elektrodanya inert ataupun non-inert tidak akan mempengaruhi reaksi di katoda. Reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi kation-kation atau molekul air yang ada pada larutan elektrolit. Ketentuan reaksi di anoda terjadi reaksi oksidasi. Reaksi yang terjadi di anoda dipengaruhi oleh jenis bahan elektroda. Jika anodanya terbuat dari logam non-inert, artinya logam aktif, maka yang terjadi adalah oksidasi dari logam aktif tersebut. Jika anodanya terbuat dari bahan inert, maka yang terjadi adalah reaksi oksidasi dari anion atau molekul air yang ada dalam larutan elektrolit. Penjelasan ketentuan reaksi di katoda. Katoda bermuatan negatif, maka ion yang menempel pada katoda adalah ion bermuatan positif. Jika yang menempel adalah H+ dari asam, contohnya HCl, H2SO4, maka akan mengalami reduksi menjadi H2 dengan reaksi 2H+ dalam wujud aqua ditambah 2 elektron, tanda panah H2 dalam wujud gas. Jika di katoda yang menempel kation dari larutan yang mengandung ion golongan 1A, contohnya Na+, golongan 2A, contohnya Ba2+, golongan 3A, contohnya Al+3, dan Mn2+, dalam bentuk larutannya tidak mengalami reduksi di katoda, maka diganti oleh H2O dengan reaksi 2H2O wujud liquid ditambah 2 elektron tanda panah H2 wujud gas ditambah 2 OH- dalam wujud aqua. Jika pada katoda menempel kation dari larutan garam selain dari golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn2+, yang biasa disebut dengan logam transisi, maka kation tersebut akan mengalami reaksi dengan reaksi Lx+ ditambah Xe tanda panah L. Pada katoda, jika menempel kation Lx+ dari lelehan garam golongan 1A, 2A, atau 3A, maka terjadi reaksi reduksi kation garam tersebut. Reaksi yang terjadi adalah Lx+ dalam wujud aqua ditambah Xe tanda panah L dalam wujud solid. Penjelasan ketentuan reaksi di anoda. Di anoda bermuatan positif, sehingga larutan elektrolit yang bermuatan negatif akan menempel di anoda. Jika di anoda terbentuk dari logam elektroda non-inert, maka logam non-inert tersebut akan mengalami reaksi oksidasi di anoda dengan reaksi M wujudnya solid tanda panah Mx+ wujud aqua ditambah X elektron. Jika anoda terbuat dari bahan inert, yaitu C, Au, atau PT, maka terjadi reaksi oksidasi anion atau molekul air yang ada pada larutan elektrolit. Ketentuan tersebut adalah jika anion dari larutan garam halida X-, maka reaksi oksidasi yang mengalaminya adalah anion tersebut dengan reaksi 2X- aqua tanda panah X2 wujud gas ditambah 2 elektron. Jika di anoda yang menempel adalah anion beroksigen, contohnya SO42-, NO3-, CO32-, atau PO43-, maka reaksi oksidasi akan diganti oleh air. Menurut reaksi 2H2O liquid dihasilkan O2 wujud gas ditambah 4H+ aqua ditambah 4 elektron. Jika di anoda yang menempel adalah anion dari basa OH-, contohnya elektrolit NaOH, BaOH 2 kali, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah ion OH- tersebut dengan reaksi 4 OH- wujud aqua tanda panah O2 wujud gas ditambah 2H2O wujud liquid ditambah 4 elektron. Contoh soal yang ke-1, reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda C. Jawabannya adalah, langkah pertama, kalian harus mengadakan reaksi ionisasi dari larutan NaCl. NaCl aqua akan terurai menjadi Na+ aqua ditambah dengan Cl- aqua. Dalam soal yang menempel di katoda adalah ion Na+. Ion Na+ adalah ion golongan 1A.
maka di katoda tidak terjadi reaksi Na+, diganti oleh reaksi H2O dengan reaksi sebagai berikut. 2H2O liquid ditambah 2 elektron, tanda panah H2 gas ditambah 2OH- aqua. Di anoda, sesuai dengan soal, yang menempel adalah ion Cl-. Karena di anoda menempel ion Cl- dan ion Cl- adalah anion dari larutan garam halida, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah 2 Cl- berubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Elektron di katoda dan elektron di anoda harus habis. Pada soal nomor 1 ini, jumlah elektron di katoda 2 elektron dan elektron di anoda 2 elektron, sehingga bisa dicoret. Maka hasil reaksi redoks yang terjadi adalah 2H2O ditambah 2 Cl-, tanda panah H2 ditambah Cl2 ditambah 2 OH-. Bisa dilihat dari reaksi katoda di atas menghasilkan H2 gas, dan sifatnya adalah basa dilihat dari OH-. Sedangkan dari anoda didapatkan hasil gas klorin, bisa dilihat dari reaksi anoda di atas menghasilkan Cl2 gas. Kita bisa memprediksikan percobaan elektrolisis di laboratorium dengan larutan NaCl elektrodanya karbon, maka akan menghasilkan gelembung gas di kutub anoda dan di katoda. Sedangkan di katoda akan menghasilkan warna merah jambu karena suasana di katoda adalah suasana basa dengan menggunakan indikator fenoftalen. Contoh soal nomor 2, reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT. Pada soal, di katoda menempel Cu2+. Cu2+ adalah kation yang berasal dari logam transisi, sehingga reaksi yang terjadi pada di katoda adalah Cu2+ ditambah 2 elektron tanda panah Cu. Di soal, yang menempel di anoda adalah ion SO42-. Maka, yang bereaksi di anoda bukanlah SO42-, tapi diganti oleh reaksi 2H2O tanda panah O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Elektron yang ada pada reaksi katoda dan elektron yang ada pada reaksi anoda harus mempunyai jumlah yang sama. Kebetulan pada contoh soal 2, elektron yang berada di katoda 2 elektron. Elektron yang berada di anoda 4 elektron. Karena tidak sama, maka di katoda dikalikan dengan 2 dan di anoda dikalikan dengan 1. Setelah dikalikan, maka katoda menjadi 2Cu2+ ditambah 4 elektron tanda panah 2Cu. Sedangkan di anoda terjadi reaksi 2H2O tanda panah O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Dengan demikian, elektron di katoda dan di anoda menjadi sama dan bisa dicoret. Maka, hasil redoksnya adalah 2Cu2+ ditambah 2H2O tanda panah 2Cu ditambah O2 ditambah 4H+. Dari reaksi di katoda didapat hasil berupa logam Cu. Bisa dilihat dari reaksi katoda menghasilkan 2 Cu dalam bentuk solid. Dan dari anoda didapatkan hasil gas oksigen. Bisa dilihat dari reaksi anoda menghasilkan O2 berwujud gas. Suasananya asam bisa dilihat dari adanya ion H+ di reaksi anoda. Kita bisa memprediksikan percobaan elektrolisis dari larutan CuSO4 dengan elektroda PT di laboratorium, di mana akan menghasilkan endapan di katoda dan di anoda akan terjadi gelembung gas. Contoh soal nomor 3, reaksi elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda C. Jawabannya adalah, langkah pertama, kalian melakukan reaksi ionisasi lelehan NaCl. Reaksi ionisasinya adalah NaCl tanda panah Na+ tambah Cl-. Di katoda akan menempel Na+, dan di anoda akan menempel Cl-. Dalam soal, yang menempel pada katoda adalah Na+. Karena berbentuk lelehan, maka Na+ ini tidak diganti oleh reaksi H2O, tapi yang terjadi reaksi pada katoda adalah Na+ itu sendiri. Maka reaksi pada katodanya adalah Na+ ditambah 1 elektron tanda panah Na solid. Pada anoda, sesuai dengan soal yang menempel adalah Cl-. Cl- adalah anion dari larutan garam halida. Maka reaksi yang terjadi pada anoda adalah 2 Cl- tanda panah Cl2 ditambah 2 elektron. Jumlah elektron pada reaksi katoda harus sama dengan jumlah elektron pada reaksi anoda. Karena jumlah elektron di katoda 1 elektron dan di anoda adalah 2 elektron, maka untuk menyamakannya, yang di katoda dikalikan 2 dan yang di anoda adalah dikalikan 1. Maka reaksi yang terjadi setelah dikalikan adalah di katoda 2 Na+ ditambah 2 elektron, menghasilkan 2 Na, di anoda adalah 2 Cl- tanda panah Cl2 ditambah 2 elektron. Jumlah elektron di katoda dan jumlah elektron di anoda menjadi sama. Akhirnya, jumlah elektron bisa dicoret. Reaksi redoks yang dihasilkan dari contoh soal nomor 3 ini adalah 2 Na+ ditambah 2 Cl- tanda panah 2 Na ditambah Cl2. Dari reaksi di katoda didapatkan hasil berupa logam Na. Bisa dilihat dari reaksi di katoda menghasilkan Na. Dan dari anoda didapatkan hasil gas klorin. Bisa dilihat dari reaksi di atas pada anoda menghasilkan Cl2 berbentuk gas.
Kita bisa memprediksi percobaan elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda C, maka pada katoda akan terbentuk endapan logam Na, dan pada anoda terjadi gelembung gas klorin. Contoh soal 4, reaksi elektrolisis larutan CuCl2 dengan elektroda besi Fe. Langkah awal, menentukan reaksi ionisasi larutan CuCl2. Reaksi ionisasi dari CuCl2 adalah CuCl2 terurai menjadi Cu2+ ditambah 2Cl-. Pada soal, yang menempel di katoda adalah ion Cu2+. Ion Cu2+ adalah kation dari logam transisi, sehingga reaksi yang terjadi pada katoda dalam soal ini adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Dalam soal, karena menggunakan elektroda Fe, maka reaksi di anoda adalah reaksi Fe tanda panah Fe2+ ditambah 2 elektron. Jumlah elektron di katoda 2 elektron. Jumlah elektron di anoda juga 2 elektron. Maka, karena elektron di katoda dan anoda sudah sama, bisa dicoret. Reaksi redoks yang terjadi adalah Cu2+ ditambah Fe menghasilkan Cu ditambah Fe2+. Dari reaksi di katoda didapatkan hasil berupa logam Cu. Bisa dilihat dari katoda menghasilkan Cu solid. Dari anoda didapatkan hasil ion Fe2+, bisa dilihat dari anoda menghasilkan Fe2+. Nanti Fe2+ ini akan kemudian menjadi larut dalam larutannya. Kita bisa memprediksi hasil percobaan elektrolisis larutan CuCl2 dengan elektroda besi. Di katoda akan didapatkan hasil berupa endapan logam Cu. Di anoda tidak terlihat reaksi, tetapi ada ion Fe2+ yang larut yang tidak bisa terlihat oleh mata. Selesai sudah video pembelajaran Ibu mengenai persamaan reaksi elektrolisis. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.